Salam damai sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada. Kiranya berkat Tuhan selalu menjadi bahagian saudara, baik berkat jasmani maupun berkat rohani tentunya, dimanapun saudara berada, baik secara pribadi, keluarga, ataupun jemaat. Pada kesempatan ini kita masih mempelajari, kita belajar sama-sama Alkitab yang berhubungan dengan Imamat pasal 16, berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, jadi kira-kira itu ya. Jadi Imamat 16 berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Pada umumnya orang Kristen ya, menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Ya, mengharapkan. Karena Yesus berjanji bahwa dia akan datang kembali setelah dia menyiapkan segala apa yang dibutuhkan oleh umat Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, mengenai kedatangan Yesus kedua kali, di awal tahun 1800-an, ada sekelompok orang Kristen yang mendalami Alkitab, khususnya nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Kristus kedua kali. Kelompok orang Kristen itu, atau mereka disebut Millerite, karena pemimpin mereka seorang yang bernama William Miller. Latar belakang William Miller ini adalah seorang petani, tetapi dia punya perhatian yang besar terhadap kedatangan Yesus kedua kali. Oleh sebab itu dia mendalami Alkitab, khususnya nubuatan-nubuatan dan sejarah yang telah terjadi di dunia ini, khususnya dalam kitab Daniel. Dan menurut pemahamannya bahwa Yesus akan datang awal tahun 1800-an. Nah, pengumumannya ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari kaum Kristiani, khususnya di bagian Amerika Utara. Karena dasar penafsiran William Miller ini terdapat di dalam Daniel pasal 8 ayat 14. Ya, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Jadi pemahaman mereka, interpretasi mereka, Daniel 8 ayat 14 ini, bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk menjemput umat Tuhan dan menghukum orang-orang berdosa. Khotbah Miller begitu meyakinkan para pendengar saat itu, sehingga banyak orang Kristen, ya, khususnya di bagian Amerika Utara ini, seperti yang saya katakan tadi, yang percaya kepadanya dan mendalami Alkitab, mempelajari Alkitab. Orang-orang yang percaya ajaran William Miller ini ya, adalah orang-orang Kristen yang rindu dengan kedatangan Yesus Kristus kedua kali, sama dengan orang Kristen umumnya pada saat ini, mengharapkan Kristus Yesus datang segera. Sehingga pada waktu William Miller menetapkan waktu kedatangannya yang kedua kali, para pengikutnya menyambut dengan antusias, sehingga mereka menyiapkan diri mereka untuk menyambut kedatangan Yesus Kristus kedua kali, di mana mereka beranggapan bahwa dunia akan disucikan dari dosa dan orang-orang percaya atau pengikut Yesus Kristus akan diangkat masuk dalam kerajaan surga, sedangkan orang berdosa dibinasakan bersamaan dengan penyucian dunia ini yang kita kenal dengan api neraka. Katakanlah demikian. Nah, untuk menyambut hari kedatangan yang telah ditetapkan berdasarkan perhitungan William Miller ini, ya, mereka orang-orang atau pengikut-pengikutnya ini begitu yakin sehingga mereka berhenti bekerja, ya, menutup usaha mereka, menjual harta benda mereka atau membagi-bagikan, dan meninggalkan tempat tinggal mereka. Mereka meninggalkan tempat tinggal itu lalu pergi ke tempat-tempat yang terbaik untuk melihat dan menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Waktu yang diperkirakan datangnya Yesus Kristus semakin dekat. Perasaan mereka begitu bergairah. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, hingga tiba pada tanggal yang telah ditetapkan.
Mereka begitu gembira. Tetapi apa yang mereka harapkan, mereka tidak melihat suatu tanda di sebelah timur. Sampai pada waktu yang telah ditentukan. Detik, menit, jam berlalu, seharian telah berlalu, dilewati. Kecemasan mulai menguasai perasaan mereka. Hingga terjadi suatu kekecewaan yang sangat besar. Karena pada saat itu, kenyataannya Yesus tidak datang. Sehingga tidak dapat dihindarkan terjadi suatu kekecewaan dari kelompok orang yang sangat besar bagi para pengikut William Miller. Tak dapat digambarkan perasaan mereka pada saat itu. Ya. Tak dapat dilukiskan, digambarkan perasaan orang yang kecewa pada saat itu. Hanya dapat dikatakan dengan kalimat kekecewaan besar, the great disappointment. Pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Daniel 8 ayat 14. Ya. Sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Apa maksudnya dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Ini dasar pemikiran orang-orang tersebut bahwa dunia ini akan dipulihkan melalui api penyucian. Orang-orang benar akan diangkat dan dosa serta orang-orang berdosa disucikan dengan api kudus dari Allah. Tetapi kenyataannya tidak. Lalu apa maksudnya dengan dipulihkan, ya, tempat kudus itu dipulihkan dalam keadaan yang wajar? Mari kita lihat. Saya mendapatkan satu kutipan yang menarik dari Great Controversy, ya, halaman 423, di mana terjemahan bebasnya sebagai berikut. Ya. Pelajaran bait suci adalah kunci yang membuka misteri kekecewaan tahun 1844. Ini terbuka untuk melihat sistem kebenaran yang lengkap, terhubung dan harmonis, menunjukkan bahwa tangan Tuhan telah mengarahkan pergerakan Advent yang besar, pergerakan orang-orang yang menanti kedatangan Yesus Kristus kedua kali, dan menyatakan tugas mereka, ya, menerangi dan pekerjaan mereka. Itu, ya, kutipan secara bebas diterjemahkan. Masih dalam buku yang sama, halaman 424. Kedua nubuat, Daniel 8 ayat 14. 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Dan pekabaran malaikat pertama di dalam Wahyu 14 ayat 7. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Menunjuk pada pelayanan Kristus di tempat Maha Kudus, pada penghakiman investigasi, dan bukan pada kedatangan Kristus untuk penebusan umatnya dan penghukuman orang berdosa. Kesalahan bukan pada perhitungan periode nubuatan, tetapi peristiwa yang terjadi pada saat 2300 petang dan pagi berakhir. Kira-kira itu kutipan yang bisa menuntun kita lebih dalam mengerti tentang pelajaran nubuatan dan kedatangan Kristus kedua kali. Nah, 2300 petang dan pagi ini, ya, sama dengan 2300 tahun, di mana dimulai dari tahun 457 sebelum Masehi sampai dengan Oktober 1844. Nah, materi ini kita akan belajar sendiri dalam buku Daniel, tetapi kita masih mendalami buku Imamat secara sederhana. Nah, dikatakan di dalam Daniel 7 ayat 10 mengatakan, sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani Dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi kita lihat hubungannya
Wahyu, Daniel, dan buku Imamat. Ya. Buku Imamat pasal 16 ya, berbicara tentang hari pendamaian, Yom Kippur, hari Grafirat, yaitu pembersihan atau pengurusan umatnya dari dosa mereka. Yaitu hari pembersihan, ya, dikatakan hari pembersihan dari dosa-dosa umat Tuhan pada saat itu, bangsa Israel. Daniel 7 berbicara tentang kitab-kitab yang dibuka. Jadi berbicara tentang umat Tuhan, catatan-catatan dosa mereka, catatan-catatan kehidupan mereka dibukakan, ya. Karena Wahyu 14 mengatakan hari penghakiman telah tiba. Dengan kata lain, penghakiman pemeriksaan bagi umat Tuhan yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, yang mengaku orang Kristen, dibuka lalu diperiksa. Nah, mari kita kembali ke Imamat pasal 16 ayat 29 mengatakan, inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan ke-7, pada tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. 33, ia harus mengadakan pendamaian bagi tempat maha kudus, bagi kemah pertemuan, dan bagi mezbah, juga bagi para imam, dan bagi seluruh bangsa itu, yakni jemaat itu. Jadi hari pendamaian itu adalah hari penyucian, ya, hari pembersihan dari dosa-dosa yang telah dilakukan oleh umat Tuhan sepanjang 1 tahun yang telah lewat. Karena pada hari itulah diadakan pengudusan melalui sistem korban yang dilakukan oleh imam besar setahun sekali. Nah, mari kita lihat Ibrani 8 ayat 5 mengatakan, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah demikian firman-Nya, bahwa engkau membuatnya itu semua itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Jadi ritual atau upacara keagamaan bangsa Israel yang berpusat pada Ka'bah itu adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga. Baik, kita lihat, jadi sudah mulai ada gambaran tentang mengapa mereka kecewa, dan kita mempelajari tentang pelajaran Ka'bah, khususnya yang berhubungan dengan hari pendamaian. Dikatakan bulan ke-7 atau dalam sistem kalender bangsa Israel, bulan ke-7 itu bulan Tisri. Pada hari tanggal ke-10 bulan itu, yaitu hari pendamaian Yom Kippur atau hari Grafirat. Sedangkan pada sistem kalender saudara saya pada saat ini, ya, tahun Masehi, Gregorian kalender, bulan ke-7 atau bulan Tisri itu jatuh antara September dan Oktober. Jadi kita lihat kekecewaan terjadi di bulan Oktober, di bulan Tisri untuk kalender orang Israel tahun 1844, ya, sama dengan hari raya pendamaian, hari raya Grafirat, hari raya Yom Kippur, yaitu bulan ke-7, bulan Tisri, yang pada sistem kalender sekarang ini berada antara September dan Oktober. Jadi sudah mulai jelas, ya, bahwa sistem upacara itu berhubungan dengan kekecewaan yang mereka alami pada saat itu. Nah, mari kita lihat sistem ritual keagamaan atau sistem upacara bangsa Israel harian, ya, di mana manusia berdosa membawa hewan korban, lalu manusia berdosa tersebut menumpangkan tangannya kepada hewan korban tersebut, lalu ia menyembelih sendiri hewan korban tersebut, dan imam yang bertugas pada hari itu menampung darah yang tercurah dari hewan yang telah ditumpangkan tangan
dan darah itu tercemar oleh dosa karena terjadi pembinaan dosa dari orang berdosa kepada hewan tersebut, lalu pada bokor penampungan atau mangkok penampungan, imam membawa darah tersebut ke bilik yang kudus di Ka'bah. Itu pelayanan harian. Mari kita baca dalam Imamat pasal 4 ayat 6. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikan sedikit darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Kemudian imam itu harus membubuhkan sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan. Dan semua darah selebihnya harus dicurahkan kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Ini kita lihat harian imam membawa ke dalam bilik yang kudus, lalu memercikan darah itu di depan tirai pemisah atau di depan tirai pembatas dengan bilik yang maha kudus. Dan ada mezbah perupaan wewangian, dan darah yang sisa dibawa ke mezbah pembakaran lalu dicurahkan di situ. Jadi darah yang berdosa mengotori Ka'bah bait yang kudus dan mencemari mezbah pembakaran yang ada di pelataran kemah pertemuan atau di depan pintu kemah pertemuan. Nah, sedangkan upacara tahunan, ya, darah hewan tanpa penumpangan tangan atau tidak dicemari dosa, ya, mengarah keluar Ka'bah dari bilik yang maha kudus, keluar lalu menyucikan mezbah pembakaran. Itu upacara tahunan yang dipimpin oleh imam besar. Mari kita baca di dalam Imamat pasal 16 ayat 9 dan 15 yang menyatakan bahwa hewan korban pendamaian, ya, penghapus dosa itu tidak ditumpangkan tangan, yang menandakan bahwa hewan itu suci kudus, darahnya suci kudus, yang membersihkan jemaat Tuhan keseluruhan maupun tempat pusat perbaktian mereka itu Ka'bah. Ayat 9, lalu Harun harus mempersembahkan kambing jantan yang kena undi bagi Tuhan itu dan mengolahnya sebagai korban penghapus dosa. Jadi kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Dan ayat 15, lalu ia harus menyembelih domba jantan yang akan menjadi korban penghapus dosa bagi bangsa itu dan membawa darahnya masuk ke belakang tabir. Kalau tadi di depan tabir upacara harian, sekarang ke belakang tabir, artinya ke bilik yang maha kudus. Kemudian haruslah diperbuatnya dengan darah itu seperti yang diperbuatnya dengan darah lembu jantan, yakni ia harus memercikannya ke atas tutup pendamaian dan ke depan tutup pendamaian itu. Jadi ini perbedaannya, ya. Imam besar masuk ke bilik yang maha kudus di belakang tabir pemisah, ya, lalu memercikan darahnya ke tutup pendamaian dan di depan tutup pendamaian. Kalau tadi imam upacara harian, imam, ya, memercikan darah itu di depan tabir pemisah. Yang harian imam biasa yang melakukan, tetapi yang setahun sekali, hari Grafirat atau hari pendamaian, hari Yom Kippur, dilakukan oleh imam besar. Jadi imam besar ini melakukannya, ya. Oleh sebab itu semua orang Israel mengelilit pusat perbaktian mereka yaitu Ka'bah dengan merendahkan diri dan berpuasa, mengaku dosa mereka, bertobat seperti yang dikatakan tadi di dalam ayat 29, merendahkan diri dan berpuasa. Nah, jadi itu sambil imam besar melakukan upacara korban pengampunan dosa melalui hewan korban yang tidak ditumpangkan tangan, yang melambangkan suci kudus. Nah, Ibrani 9 ayat 22 mengatakan, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi sistem upacara itu, ya, mengatakan dalam hukum Taurat harus ada penumpahan darah.
tanpa penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan yang diperoleh oleh orang berdosa. Apa maksudnya? Kenapa harus ada penumpahan darah? Ya, apa tujuannya? Mari kita lihat, Alkitab akan menjawab. Imamat 17 ayat 11. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, dan aku telah memberikan darah itu kepadamu. Jadi Allah memberikan darah itu kepada apa? Kepada umatnya di atas mezbah untuk mengadakan pendamaian bagi nyawamu. Jadi darah itu untuk makan pendamaian bagi nyawa umatnya. Karena darah mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Jadi darah itu yang mengadakan pendamaian dengan perantaran nyawa. Karena di dalam darah itu terdapat nyawa makhluk tersebut. Jadi sudah jelas ya bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Dengan penumpahan darah maka terjadi pendamaian. Dengan apa? Perantaran nyawa. Ibrani 13 ayat 12 mengatakan, itulah juga sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi kematian Yesus di kayu salib itu, di mana darahnya tercurah untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Artinya umat manusia yang percaya kepadanya, yang mengaku dosa, menerima dia sebagai juru selamat dan mengikuti perintah-perintahnya. Itulah yang dikuduskan dengan darah yang tercurah di atas kayu salib. Dan darah yang tercurah ini terbuka untuk siapa saja, untuk segenap dunia. Karena Yesus datang ya untuk menebus umat manusia dari dosa-dosa umat manusia itu. Tinggal kepada siapa yang mau menerima dia sebagai juru selamat, sebagai penebus. Tergantung pribadi lepas pribadi yang memutuskannya. Imamat 16 ayat 29 mengatakan ya, sementara imam melakukan tugas pendamaian ya, tugas pembersihan, dikatakan bahwa umat Tuhan pada saat itu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Dalam Imamat 16 ayat 29. Apa maksudnya merendahkan diri dan berpuasa? Ya, karena kalau kita lihat peristiwa yang terjadi pada bangsa Israel, pada waktu imam besar memasuki bilik yang maha kudus, ya, dengan melakukan upacara korban ya sendiri tanpa ada orang lain yang terlibat, ya, semua mata, pikiran, hati tertuju kepada imam besar tersebut yang sedang melayani di dalam Ka'bah yang kudus. Tandanya adalah lonceng atau giring-giring yang disematkan kepada jubahnya, sehingga bangsa Israel pada saat itu dengan khusyuk, dengan rendah hati ya, mengaku dosa dan bertobat dan memperhatikan, mendengar apakah giring-giring itu masih berbunyi atau tidak. Kalau tidak berbunyi, berarti imam besar tersebut binasa. Dengan kata lain, upacara korban pendamaian itu gagal. Oleh sebab itu mereka dituntut untuk apa? Merendahkan diri, berpuasa dan berdoa. Berpuasa dan merendahkan diri ini ya, tidak bisa dipisahkan. Berpuasa dan merendahkan diri. Nah, mari kita lihat tentang berpuasa. Di dalam medical ministry memberikan suatu penjelasan, ya, saya kutip di halaman 283. Puasa yang benar yang harus dianjurkan untuk semua orang, ya, adalah berpantang dari setiap jenis makanan yang merangsang. Setiap jenis makanan yang merangsang pikiran umat manusia sehingga mempengaruhi fokus kita kepada proses pendamaian yang dilakukan oleh imam besar alam semesta ini. Dan penggunaan yang tepat dari makanan yang sederhana, yang sehat, yang telah disediakan Tuhan dalam kelimpahan. Manusia tidak perlu selalu memikirkan apa yang akan mereka makan dan minum dari makanan duniawi. Ya.
dan lebih banyak lagi tentang makanan surga, tentu firman Tuhan, ya, yang akan memberikan nada dan vitalitas pada seluruh pengalaman religius umat manusia. Jadi berpuasa bukan masalah makan dan minum, bukan itu, tapi masalah pikiran yang harus dilatih untuk berfokus kepada imam besar alam semesta ini yang melakukan pendamaian bagi umat manusia yang percaya kepada dia sebagai juru selamat pribadi. Dan itu Yesaya 58 juga memberikan suatu gambaran tentang berpuasa. Ya, saya akan baca ringkasannya ayat 2 sampai dengan ayat 7. Anda bisa membaca secara keseluruhan. Yesaya 58 ayat 2 mengatakan, ya, orang berpuasa itu harus mencari Tuhan dengan segenap hati. Karena mencari Tuhan dengan segenap hati akan nyata di dalam perbuatan bagi pribadi tersebut yang mencari Tuhan. Ya. Ayat 3. Tidak sibuk dengan usaha pribadi dan menekan bawahan. Sebagai orang Kristen yang menanti kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Yang sekarang dia sedang melakukan pendamaian di dalam kerajaan surga. Ya. Pikiran kita tidak harus terfokus kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Memang kita butuh berusaha, tetapi jangan usaha itu menghalangi pikiran saudara dan saya kepada proses pendamaian yang sementara dilakukan Yesus Kristus dalam kerajaan surga. Apalagi menekan bawahan, ya, untuk mengejar target atau untuk mencapai suatu hasil yang lebih baik. Orang Kristen, pengikut Kristus, waspada dengan hal tersebut. Ayat 4 dikatakan, tidak berbantah-bantah dan berkelahi. Apalagi ini, sebagai pengikut Yesus Kristus yang menanti kedatangan Yesus kedua kali, kita berpuasa merendahkan diri itu artinya kita tidak berbantah-bantah, tidak berkelahi. Karena berpuasa itu bukan hal tidak makan, tidak minum, tetapi attitude saudara dan saya, perilaku saudara dan saya, ya, tidak berbantah-bantah dan berkelahi menunjukkan Anda sebagai saudara dan saya sebagai, ya, pengikut Kristus yang menanti kedatangan kedua kali. Merendahkan diri. Ayat 5. Ayat 6, tidak lalim dan tidak menindas. Apalagi ini? Kalau orang Kristen pengikut Kristus dikatakan lalim lalu menindas, bahaya, saudara. Waspada. Ayat 7 dikatakan menolong orang miskin, orang yang lapar, orang yang tidak berpakaian, orang yang tidak punya tempat tinggal dan lain sebagainya. Menolong orang-orang yang berkekurangan. Itulah yang dimaksudkan dengan berpuasa, mencari Tuhan melalui tingkah laku kehidupan pribadi saudara dan saya, sambil pikiran iman. Dengan iman kita memperhatikan Yesus Kristus sedang melakukan pendamaian bagi pribadi saudara. Jadi saudara, ya, aktivitas kita sehari-hari sebagai pengikut Yesus Kristus yang menanti kedatangan Kristus kedua kali nyata bahwa kita ini tidak mengejar dunia, ya, hal-hal yang bersifat duniawi. Ya, memang kita butuh berusaha untuk mendapatkan berkat dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai itu menghalangi mata iman saudara dan saya yang tertuju kepada Yesus Kristus yang sedang melakukan pendamaian dalam kerajaan surga. Karena apa yang dilakukan oleh imam di dunia ini itu adalah gambaran yang terjadi dalam kerajaan surga. Setahun sekali imam melakukan pendamaian. Demikian juga Yesus telah melakukan pendamaian. Karena apa yang dilakukan oleh imam di dunia ini adalah gambaran dari apa yang ada di surga, bayangan dari apa yang ada di surga. Jadi Yesus sedang melakukan pendamaian buat setiap umat manusia yang mau menerima dia sebagai juru selamat pribadi, sebagai pendamai. Karena darah, ya, yang menjadi penebus saudara dan saya. Seperti yang dikatakan dalam buku Imamat 17:11. Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Karena di dalam darah itu terdapat nyawa makhluk tersebut.
Ibrani 9 ayat 24-28. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita, guna kepentingan umat manusia yang mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Sama seperti halnya hari pendamaian di dunia ini pada waktu orang Israel praktekkan, ya, umat Tuhan yang didamaikan, disucikan, dikuduskan. Demikian juga saudara dan saya sebagai pengikut Kristus, umatnya dikuduskan, disucikan, didamaikan dengan Allah Bapa dalam kerajaan surga. Ayat 28, demikianlah pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Artinya, dia akan datang untuk memberikan keselamatan kepada saudara dan saya yang tetap setia, yang rendah hati, yang merendahkan diri, bertobat, mengaku dosa, dan menantikan dia datang kembali. Selama periode pendamaian yang sedang berlangsung dalam kerajaan surga ini, saudara dan saya masih ada di dunia ini, tidak luput dari kesalahan untuk berbuat dosa. Selama Yesus ada di bilik Maha Kudus surgawi, Anda dan saya masih ada di dunia. Kecenderungan hati saudara dan saya sering terbawa untuk melakukan hal-hal yang berdosa. 1 Yohanes 2:1 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi sementara Anda dan saya menanti kedatangan Yesus 2 kali, lalu terjadi sesuatu yang membuat Anda dan saya berdosa, kita masih punya harapan. Karena kita masih memiliki pengantara di hadapan Bapa, pendamai di hadapan Bapa yang dapat mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa. Namun ada satu syarat. Anda dan saya bisa didamaikan jika 1 Yohanes 1 ayat 9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi Yesus Kristus akan mengampuni saudara dan saya, ya, dari segala dosa saudara dan saya, dan menyucikan saudara dan saya dari segala kejahatan. Dan darahnya akan mendamaikan saudara dan saya dengan Allah Bapa. Dari pelajaran singkat ini, apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk menguatkan iman percaya saudara dan saya? Ada beberapa ini saya akan bagikan, ya. Anda bisa di rumah bisa simpulkan sendiri. Upacara harian, dosa dibawa ke dalam Ka'bah dalam bilik yang kudus setiap hari. Saudara bisa bayangkan, setiap hari kalau ratusan orang datang mengaku dosa untuk memohon pengampunan, berapa banyak darah yang tercurah itu mengotori Ka'bah dan mengotori mezbah pembakaran. Banyak dalam setahun. Itu dilakukan oleh imam biasa yang bertugas harian. Tetapi pada hari Grafirat, Yom Kippur, hari pendamaian, ya, penghakiman pemeriksaan, dosa dibersihkan dari bilik yang Maha Kudus keluar Ka'bah sampai pada mezbah pembakaran di depan pelataran Ka'bah, di depan pintu pertemuan Ka'bah. Jadi kita lihat yang membedakan, ya, bahwa harian dosa dibawa ke Ka'bah, ke bilik yang kudus, tetapi tahunan hari raya Grafirat, Ka'bah disucikan mulai dari bilik yang Maha Kudus lalu sampai kepada mezbah pembakaran korban dengan darah yang tidak ditumpahkan tangan atau dengan darah yang tidak dicemari oleh dosa, ya, melalui darah tanpa dosa, karena tidak ada penumpangan tangan pada hewan korban, dimulai dari bilik yang Maha Kudus menuju keluar mezbah pembakaran yang ada di pelataran. Yang terjadi di akhir nuatan 2300 petang dan pagi pada tahun
1844, di mana tempat kudus surgawi dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Daniel 8 ayat 16. Ya. Artinya, setelah periode nubuatan 2300 pagi dan petang berakhir, di tahun 1844, Imam Agung Jagat Raya ini ya, masuk ke bilik yang kudus surgawi, masuk ke tempat Maha Kudus alam semesta ini di surga, ya, untuk melakukan penghakiman pemeriksaan, untuk melakukan pendamaian bagi umat Tuhan, ya, di mana dikatakan Imam Agung alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus, masuk ke bilik yang Maha Kudus surgawi untuk melakukan penyucian melalui darahnya yang tidak tercemar oleh dosa, yaitu penghakiman pemeriksaan, ya, atau bagi orang percaya atau umatnya atau orang Kristen hingga saat ini. Jadi itu sedang dilakukan oleh Yesus Kristus, ya, yang salah diinterpretasikan oleh kaum Millerite. Mereka berpikir bahwa Yesus itu akan datang ke dunia, tetapi karena kita mempelajari Ka'bah memberikan penjelasan pada hari pendamaian itu, ya, imam besar masuk ke bilik yang Maha Kudus. Demikian juga saat ini, imam besar alam semesta ini, yaitu Yesus Kristus, masuk ke Ka'bah alam semesta ini di bilik yang Maha Kudus surgawi untuk melakukan pendamaian, ya, untuk melakukan penghakiman pemeriksaan bagi umatnya. Sehingga apabila saudara dan saya didapati berdosa, tetapi karena kita mengaku dosa kita, kita bertobat, kita berserah kepada Dia, merendahkan diri, menerima Dia sebagai juru selamat, maka darah Yesus itu akan mendamaikan saudara dan saya. Darah Yesus itu akan menyucikan saudara dan saya dari segala kejahatan. Karena Dia adil dan setia seperti yang kita bacakan tadi. Jadi melalui pelajaran Ka'bah ini kita bisa pahami, ya, kenapa mereka kecewa. Ya, peristiwanya, tahun periodenya benar, di mana sejak 1844 itu imam besar alam semesta ini bukan datang ke dunia, tetapi dia masuk ke bilik yang Maha Kudus alam semesta ini, yaitu di surga, untuk melakukan penghakiman pendamaian. Katakanlah demikian, hari pendamaian, hari grafirat buat umatnya yang setia kepadanya, yang mengaku dosa, yang merendahkan diri, yang berserah kepadanya, yang percaya kepadanya, yang bertobat dan mengikuti perintah-perintahnya. Nah, Yesus darahnya yang tanpa dosa, yang tertumpah di kayu salib, menyucikan pengikutnya. Oleh sebab itu, percaya kepadanya, bertobat dan berbalik mengikutinya sebelum masa penghakiman ini berakhir. Apabila masa penghakiman ini berakhir, Dia akan datang. Oleh sebab itu, bagi saudara dan saya, bertobat, mengaku dosa, berserah, merendahkan diri, dan ikuti perintahnya. Karena kalau dia sudah berakhir dari bilik yang kudus, Maha Kudus surgawi, selesai bekerja, ya. Jadi jika dia selesai bekerja dalam bilik Maha Kudus surgawi, maka dia akan keluar. Kalau dia sudah keluar, maka pintu kasihan akan tertutup. Tidak ada lagi pengantara, tidak lagi pendamai dengan Allah Bapa. Dengan kata lain, yang baik akan bertambah baik, yang jahat akan bertambah jahat. Dan Dia segera datang untuk menyebut umat-umatnya yang setia kepadanya untuk masuk dalam kerajaan surga. Demikianlah pembahasan yang sederhana ini kiranya menjadi kekuatan iman percaya saudara saya. Tuhan memberkati dalam nama Yesus Kristus. Amin.